Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrida Puji Asrifani, nomor induk mahasiswa 20200101050021. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kendari. 1. Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Manusia adalah makhluk yang bertanya, ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu atas dorongan hasrat ingin tahunya. Manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Aspek-aspek hakikat manusia yaitu ada 7. 1. Manusia sebagai makhluk Tuhan. 2. Manusia sebagai kesatuan badan roh. 3. Manusia sebagai makhluk individu. 4. Manusia sebagai makhluk sosial. 5. Manusia sebagai makhluk berbudaya. 6. Manusia sebagai makhluk bersusila. Dan 7. Manusia sebagai makhluk beragama. 2. Kebutuhan hidup dan pengembangan kepribadian manusia. Setiap manusia memerlukan berbagai macam ragam kebutuhan untuk hidup. Untuk mempertahankan kehidupan mereka, diperlukan pemenuhan beberapa kebutuhan hidup yang diantaranya 1. Kebutuhan primer, 2. Kebutuhan sekunder, 3. Kebutuhan tersier, 4. Kebutuhan hidup yang bersifat psikis. Ketiga, hakikat pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajat Dewantara yaitu pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu hidup manusia yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Pendidikan memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan guna membangun bangsa secara sistematis ke arah yang lebih baik dengan melihat keadaan ini dan kemudian menentukan tujuan serta langkah yang dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat yang akan datang. 4. Komponen, fungsi, dan tujuan pendidikan. Fungsi utama pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, kepribadian serta peradaban yang bermartabat dalam hidup dan kehidupan, atau dengan kata lain, pendidikan berfungsi memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar sesuai dengan norma yang dijadikan landasan. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting bagi kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan, cita-cita dan tujuan yang ingin dinyatakan secara jelas, sehingga semua pelaksanaan dan sasaran pendidikan memahami atau mengetahui sesuatu proses kegiatan seperti pendidikan. Bila tidak mempunyai tujuan yang jelas untuk dicapai, maka proses akan menjadi kabur. 5. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar konseptual yang digunakan dalam dunia pendidikan. Landasan ini diperlukan dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah kebijakan dan praktik pendidikan. Landasan pendidikan terdiri dari beberapa jenis yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan hukum, landasan kultural, landasan psikologis, landasan ilmiah dan teknologi, landasan ekonomi, landasan sejarah, dan landasan religius. 6. Asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Adapun yang ada dalam pendidikan Indonesia adalah asas Tutwuri Handayani, asas demokratis, asas pendidikan seumur hidup, dan asas kemandirian. 7. Aliran-aliran pendidikan. 1. Aliran empirisme. Aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan atau keterampilan dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman. B. Aliran konvergensi, yaitu faktor pembawaan dan faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Keduanya tidak dapat dipisahkan sebagaimana teori Nafisme. 3. Aliran naturalisme. Dalam ajaran teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri. 8. Teori dan pilar pendidikan.
Teori pendidikan merupakan landasan dalam pengembangan praktik-praktik pendidikan, misalnya mengembangkan kurikulum, proses belajar mengajar, dan manajemen sekolah. Sedangkan pilar pendidikan adalah bahwa sendi pendidikan ditopang oleh semangat belajar yang kuat melalui pola belajar yang bervisi ke depan dengan melihat perubahan-perubahan kehidupan. 9. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Lingkungan keluarga, yang merupakan lingkungan yang paling kecil di mana kita dididik pertama kali. Kedua, lingkungan sekolah, yaitu lingkungan kedua dalam kita memperoleh pendidikan di mana ada kegiatan belajar mengajar. 3. Lingkungan masyarakat, yaitu lingkungan yang paling berpengaruh bagi seseorang terutama dalam pendidikan karakternya. 10. Keterkaitan antar lingkungan pendidikan. Hubungan lingkungan dengan pendidikan, yaitu lingkungan adalah salah satu faktor yang paling besar pengaruhnya bagi pendidikan. Lingkungan mempengaruhi perkembangan karakter anak. Bila anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik, santun dan taat beragama, maka anak pun akan tercetak menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi sebaliknya, pengaruh buruk dari lingkungan juga merupakan kebiasaan yang mudah menular. Oleh karena itu, orang tua harus benar-benar memperhatikan pengaruh lingkungan terhadap pendidik anak. 11. Sistem pendidikan nasional. Pendidikan ini berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi. Jika sebelumnya wajib belajar bagi masyarakat Indonesia ditetapkan selama 9 tahun, meliputi 6 tahun untuk sekolah dasar dan 3 tahun untuk sekolah menengah, namun kini telah ditingkat hingga 12 tahun yang meliputi 6 tahun untuk pendidikan dasar, 3 tahun untuk pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun untuk pendidikan menengah atas. 12. Permasalahan pendidikan dan faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan yaitu: pertama, perkembangan iptek dan seni. 2. Laju pertumbuhan penduduk. 3. Aspirasi masyarakat. 4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Usaha apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia? 1. Membangun perpustakaan dan laboratorium di sekolah-sekolah. 2. Meningkatkan sarana pendidikan seperti alat keterampilan dan olahraga. 3. Meningkatkan pengetahuan para pendidik, guru, atau dosen dengan penataran dan pelatihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.